Halo manajer, selamat datang di channel Super Taktik. Kali ini kita akan sharing cara melatih striker false nine. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara melatih false nine, ada baiknya kita memahami dulu cara kerjanya seperti yang dituliskan atau dijelaskan top 11 untuk membuat para manajer mengetahuinya. Yaitu false nine umumnya mahir mengontrol bola, dia menerima bola jauh dari lini pertahanan dan membawa bahaya ke sekitar kotak penalti sehingga DC terpaksa pencar. Oke, nah kita akan kasih gambaran seperti apa maksud dari penjelasan ini. Nah, jadi untuk penjelasan fungsi dari false nine ini, ya, kita tandain di sini, memiliki fungsi untuk menarik salah satu dari center back. Kalau mereka punya dua center back di formasi 4 pemain belakang, untuk mengikuti salah satu pergerakan pemain kita, yaitu si false nine ini. Ya, jadi kita ambil contoh untuk sederhananya, kita akan lebarkan dulu. Semisal gambaran di lapangannya seperti ini. Nah, untuk false nine biasanya bergerak di ruang antar lini. Antar lini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan diikuti oleh satu center back. Misalnya ini center back mengikuti kemanapun bergeraknya si false nine. Jadi ini adalah fungsi dari false nine itu sendiri. Nah, di penjelasan yang kedua tadi mengartikan bahwa false nine mencari tempat di area belakang pertahanan, ya, di area AMC untuk memberikan opsi passing kepada gelandang-gelandangnya. Yang artinya untuk mendukung keterampilan ini ada beberapa atribut yang bisa teman-teman gunakan, ya. Jadi kita akan langsung masuk ke profil false nine kita. Di sini kita masuk ke keterampilan. Nah, untuk mendukung peran dari aksinya tadi, ada beberapa atribut yang kita bisa simpulkan yang harus memiliki angka yang sangat tinggi. Itu adalah satu atribut penempatan. Penempatan ini berfungsi jelas, sesuai namanya, adalah menempatkan posisi pemain sesuai dengan kondisi permainan atau kondisi game. Oke, jadi untuk positioning atau penempatan ini harus memiliki angka yang cukup tinggi. Lanjut, untuk atribut yang kedua adalah atribut kreativitas. Jelas, ini adalah football IQ. Jadi, ini adalah cara pemain menemukan solusi di atas lapangan. Jadi untuk kreativitas kita akan berikan angka yang sangat tinggi untuk mendukung perannya membaca situasi permainan. Kemudian kita memerlukan juga yang namanya dribble. Dribble ini mengartikan atau menjelaskan bahwa si pemain ini sangat baik dalam mempertahankan bola. Oke, ini adalah gambaran sederhananya. Sebab peran dari false nine itu sendiri bukan hanya menimbulkan overload di lini tengah atau menambah opsi jumlah pemain di lini tengah, tapi dia juga harus membawa bola dan juga memberikan peluang. Jadi kombinasi dari tiga ini sangat-sangat penting. Serta terakhir adalah atribut penyelesaian. Kenapa? Karena terkadang untuk situasi false nine itu benar-benar acak. Kadang dia juga bukan sebagai keran pembuka gol, tapi peran dari penyelesaian ini sangat penting, sebab semakin tinggi penyelesaian angka di sini, maka pemain akan semakin klinis. Sedikit peluang akan bisa menjadi gol. Nah, ini juga akan membantu false nine berperan sangat baik. Nah, kali ini kita akan gambarkan bagaimana pergerakan dari false nine ketika membawa bola, yang akan ada hubungannya dengan atribut yang kita jelaskan di keterampilan. Langsung aja kita masuk ke papan taktik. Nah, sesuai dari penjelasan tadi bahwa pergerakan dari false nine adalah seperti ini, bisa ke kiri, bisa ke kanan, akan menimbulkan opsi tambahan untuk para pemain gelandang kita di sini. Oke, akan menimbulkan opsi umpan untuk para gelandang kita sehingga lebih banyak akses. Karena dengan menariknya satu back, misalnya di sini ada satu back, satu center back, ya, terus tertarik untuk mengikuti salah satu, maka ruang yang ada di sini kosong.
bisa diekspos oleh siapa? Oleh winger yang bisa masuk. Oke, lebih jelasnya kita akan ulang. Seandainya posisinya di sini dan dibayangi oleh center back lawan, maka ruang ini akan sangat kosong. Nah, ini bisa digunakan oleh winger kita yang masuk. Ini juga peran dari false nine, kontribusinya. Nah, peran yang kedua adalah ketika dia berhasil membawa bola. Oke. Ketika dia berhasil membawa bola, maka atribut-atribut yang kita jelaskan tadi akan membantu untuk false nine bisa menemukan solusi di atas lapangan. Dia bisa bergerak dengan kreativitas, dengan dribbling yang dia miliki tadi, dengan penempatan dan juga dengan penyelesaian tadi. Jadi menjadi seorang false nine itu bukan sebagai seorang goal getter, tapi sebagai pemberi solusi. Jadi harapan kita dengan sharing seperti ini, teman-teman juga mengetahui fungsi dari false nine itu sendiri sebelum melatihnya. Oke? Nah, semoga dengan gambaran ini teman-teman menjadi lebih mengerti bagaimana cara melatihnya. Dan jika teman-teman ada pandangan lain, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Itu aja. See you. Bye-bye.